Selamat pagi, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengendalian untuk Keamanan Informasi, yang beranggotakan saya sendiri Sri Devi Oktavia sebagai moderator dan dua rekan saya Rika Ramawati dan Reni Wijayanti, di mana True Service Framework mengatur pengendalian teknologi informasi ke dalam 5 prinsip yang berkontribusi secara bersamaan terhadap keandalan sistem, yaitu 1. Keamanan, 2. Kerahasiaan, 3. Privasi, 4. Integritas proses, 5. Ketersediaan. Dua konsep keamanan informasi fundamental. 1. Keamanan merupakan masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Walaupun informasi yang efektif, masyarakat penggunaan alat-alat teknologi seperti firewall, antivirus, keterlibatan serta dukungan manajemen senior juga jelas menjadi dasar untuk keberhasilan. Yang kedua, defense in depth dan modal keamanan informasi berbasis waktu, di mana defense in depth adalah penggunaan berbagai lapisan pengendalian untuk menghindari satu poin kegagalan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rika Ramawati. Baiklah, sini saya akan menjelaskan selanjutnya langkah-langkah dasar yang dilakukan para pejabat untuk menyerang sistem promosi suatu perusahaan, yaitu dalam terbagi, melakukan pengintaian, mengupayakan kekayaan sosial, memindai dan menetapkan target, penelitian, mengeksekusi serangan, menutupi jejak. Selanjutnya, pengendalian primitif. Dalam pengendalian primitif ini, bagian ini membahaskan primitif yang digunakan organisasi secara umum digunakan membatasi akses terhadap sumber daya informasi. Sebagian primitif tersebut selaras bersamaan dengan seperti secara kolektif. Pengendalian detektif selanjutnya. Seperti yang dibahas sebelumnya, pengendalian primitif tidak pernah 100% efektif dalam mengeblok seluruh serangan. Oleh karena itu, salah satu praktek manajemen menjelaskan aktivitas-aktivitas yang juga dibutuhkan organisasi untuk memungkinkan detektif menggunakan masalah secara tepat waktu. Baiklah, saya akan menjelaskan pengendalian detektif. Seperti yang dibahas sebelumnya, pengendalian preventif tidak sepenuhnya 100% efektif dalam pengeblokan seluruh serangan. Maka dari itu, praktik manajemen COVID menjelaskan aktivitas-aktivitas yang juga dibutuhkan organisasi untuk memungkinkan deteksi gangguan dan masalah secara tepat waktu. Meskipun deteksi masalah secara tepat waktu adalah hal penting, hal itu tidak cukup. Sebagaimana praktik manajemen COVID, organisasi juga memerlukan prosedur untuk melakukan tindakan korektif secara tepat waktu. Meski demikian, banyak pengendalian korektif yang bergantung pada pertimbangan manusia. Akibatnya, efektivitas mereka bergantung pada sebuah batasan luas, pada perencanaan dan persiapan yang sesuai. Itulah alasan COVID menyediakan dua bagian keseluruhan: proses untuk mengelola, dan proses insiden serta masalah. Ada 3 pengendalian korektif yang penting. Yang satu, pembentukan tim proses komputer. Yang kedua, pendesain individu khusus. Dan yang ketiga, penetapan serta penerapan sistem manajemen part yang didesain dengan baik. Implikasi keamanan virtualisasi dan cloud. Virtualisasi memanfaatkan kekuatan dan kecepatan komputer modern untuk menjalankan berbagai sistem secara bersamaan pada suatu komputer fisik. Komputasi cloud memanfaatkan high-weight, jadi jaringan telekomunikasi global modern, agar memungkinkan para pegawai menggunakan sebuah browser untuk mengakses perangkat lunak dari jarak jauh. Perangkat penyimpanan data, perangkat keras,
dan keseluruhan aplikasi. Pengaturan ditunjukkan untuk cloud privat, publik, dan hybrid yang bergantung pada apakah sumber daya diakses dari jarak jauh seluruhnya dimiliki organisasi, pihak ketiga, atau gabungan kedua secara berturut-turut. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Maka kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan bertanya. Terima kasih.